Saya hanya akan membahas proses alaminya saja tanpa obat kimia. Yang paling penting ini, inti dari pokok pembahasan saya kali ini, intinya yaitu daging. Salam Merpati Lovers Indonesia. Video kali ini menjawab pertanyaan teman-teman lagi ya, karena yang pada penasaran cara mengatasi permasalahan dari merpati player tersebut. Video ini cukup lama ya sebetulnya saya bikin atau saya buat, karena saya berproses ya, bukannya nggak mau berbagi ilmu atau gimana nya. Di sini saya ngonten, saya akan berbagi ilmu untuk kita semua, karena untuk tingkat kecocokan atau enggaknya itu kan tergantung merpatinya tersebut ya. Kita akan membahas tentang merpati jantan yang telurnya tidak membuahi atau telurnya tidak memiliki embrio. Kalau istilah teman-teman itu telurnya bening, ya kan? Kalau istilah ilmu kedokteran hewan itu istilahnya infertil, itu setahu saya. Pokoknya kita pakai bahasa yang ini aja deh, bahasa umum kita deh. Telurnya bening, nggak ada embrio, jadi nggak akan pernah menetas si telur tersebut. Walaupun si betina bertelur setelah dikawinkan si jantan, tapi nggak akan ada embrionya di dalamnya, jadi tidak akan menetas sampai kapanpun, justru busuk kalau kelamaan. Sebelum saya lanjutkan, sebelum saya berikan tipsnya, sebelum saya berikan sarannya, terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih banyak banget sudah mendukung channel saya. Terima kasih banyak yang sudah mau menonton. Salam satu hobi lah semuanya ya. Untuk video kali ini jangan lupa tetap subscribe-nya yang ikhlas. Bercanda. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembahasannya tadi. Pembahasan mengatasi merpati jantan yang telurnya bening, tidak memiliki embrio. Yang pertama, saya kembali menyarankan cari permasalahannya. Kalau kita hanya mencari penyelesaian tanpa tahu pokok permasalahan, gak akan ada gunanya. Jadi, biasa, ini umum. Permasalahan merpati jantan tersebut biasanya pernah sakit parah. Jadi, berefek ke organ reproduksi pejantan atau organ untuk pembuahan si pejantan. Yang kedua, efek usia lah ya. Kita semua udah tahu lah ya, kalau untuk merpati yang usianya sudah cukup tua, proses pembuahan benih reproduksinya pun pasti berkurang, bahkan terkadang sudah nggak bisa lagi. Yang ketiga, ini paling penting, karena teman-teman terlalu ambisi memberikan jamu atau doping yang keras ke merpati tersebut. Jadi walaupun merpati itu muda, terlalu sering memberikan jamu atau doping yang tingkatannya tinggi, atau jamu terlalu kebanyakan, jamu atau doping itu keras, efeknya ke merpati pasti larinya ke organ reproduksi. Itu udah positif. Jadi untuk teman-teman jangan heran, memang kita memberikan doping tersebut efeknya bagus ke tenaga, ke kerja merpati, bagus. Iya, saya akuin bagus. Saya nggak memungkiri, mungkin memang cocok dan bagus. Tapi untuk teman-teman yang nggak tahu bakalan hari ke depannya seperti apa, efeknya pasti ke situ. Karena memang doping atau jamunya yang keras, terus pemberian kitanya yang salah, akan mengakibatkan ke organ reproduksi si pejantan. Jadi jangan menyalahkan jamu atau dopingnya, tapi salahkan diri kita sendiri yang memberikan terlalu banyak jamu atau doping ke merpati player kita tersebut atau merpati jantan kita tersebut. Efek di belakangnya bikin kita sakit kepala saat kita mau mengambil keturunannya. Si jantan tidak membuahi si betina, bahkan hanya bertelur tanpa ada embrio di dalamnya. Karena saya juga pengalaman hal seperti itu. Jangan dicoba, jangan diulangi lagi kesalahan saya. Kita akan bahas yang mengatasinya. Nah, teman-teman pasti penasaran cara mengatasinya. Cara mengatasinya yang pertama, ini proses saya. Saya nggak mencontoh proses orang lain. Proses yang saya lakukan, saya mencoba pribadi sendiri ke merpati saya yang bermasalah. Bukannya nggak menerima saran, saya menerima saran dari luar. Saya justru bertanya kepada senior-senior bagaimana cara mengatasinya dulu ya. Setelah dapat ilmunya, lalu saya aplikasikan dengan berbagai macam ini itu, ketemulah caranya. Kembali lagi tanpa obat kimia. Yang pertama, teman-teman harus lakukan untuk merpati jantan, makannya diselingin pur ya. Pur daging, jangan pur tulang. Kalau mau merpatinya subur ya, saya ulangi lagi tahap awal perawatan, pemberian pur, jagung, tetap makan variasi, terus millet wajib. Dalam tahap proses awal tersebut selama satu minggu ke depan dari awal kita mulai. Dalam satu minggu itu, teman-teman jangan kasih minum air putih atau air yang diberikan vitamin yang seperti ada di luaran sana, jangan. Biasanya seminggu pertama perawatan, saya berikan minum itu air kelapa muda. Saya
sepet sendiri. Memang untuk kondisi awal merpati jantan nggak akan mau minum sendiri, saya yakin. Karena biasanya untuk mencium aromanya saja merpati jantan nggak akan mau minum. Jadi mau nggak mau kita sepet ya. Kita sepet jangan terlalu banyak juga, nanti kembung malah repot, sakitnya nambah lagi. Kita sepet minumnya hariannya selama 1 minggu. Yang selanjutnya ini intinya sebetulnya. Tapi kalau intinya saja kita ambil, tidak kita tidak kita aplikasikan ke proses perawatan awal, itu nggak akan ada gunanya. Pakan harus variasi, jangan terlalu fokus ke jagung. Yang kedua itu soal minum tadi yang saya bahas. Lalu yang selanjutnya, yang paling penting ini, inti dari pokok pembahasan saya kali ini, intinya yaitu daging kerang. Teman-teman yang mau ketawa silahkan, teman-teman yang nggak mau terima saran saya silahkan, nggak apa-apa. Karena saya hanya berbagi ilmu, kembali saya berulang ya, saya hanya berbagi ilmu. Yang mau mencoba silahkan, karena yang saya beritahukan selama ini dari awal sampai akhir nggak akan mengakibatkan kematian atau sakit pada merpati Anda. Daging kerang jangan lupa, kerang kalau bisa sih kerang bulu ya. Kalau kerang bulu nggak ada, kerang darah. Nah, cara pemberian kerangnya jangan pas kerang mentah langsung dimasukin, nanti dimuntahin. Pemberian kerangnya kita buka, kita ambil dagingnya, kita jemur, jangan terlalu kering. Jangan terlalu kering. Misalnya kita jemur pagi saat kondisi matahari bagus ya, sampai siang. Nah, udah siangnya itu kita angkat, sorenya atau besoknya jangan kita jemur lagi. Kita berikan sehari itu 2 kali. Jadi satu daging kerang itu kita bisa berikan sehari 2 kali, karena nggak satu daging kerang kita masukin di pagi hari atau di malam hari, jangan. Jadi satu daging kerang itu kita bagi 2, setelah kita jemurkan kita bagi 2. Pagi harinya diberikan, lalu saat malam harinya diberikan. Rutin deh kalau saya bilang. Paling lambat ya, paling lambat prosesnya variasi sih ya. Itu paling lambat, hitungan kita paling lambatnya 6 bulan. Tapi 6 bulan itu sudah mulai berproses, bukan setelah 6 bulan baru prosesnya terlihat, enggak. Selama 6 bulan itu sudah mulai berproses, si merpati jantan saat membuahi, lalu kita bisa senter telurnya, sudah mulai ada embrio atau sudah mulai ada urat darahnya di dalam telurnya. Nah, itu pertanda sudah mulai ada kehidupan di dalam telur tersebut atau sudah memiliki embrio yang hidup. Terakhir kali saya ulang nih, pakan variasi, jangan terlalu terfokus dengan jagung. Yang kedua, berikan pakan yang tinggi lemak, tinggi protein. Jangan lupa soal minum tadi, air kelapa muda diberikan seminggu awal selama proses yang kita lakukan tadi. Yang selanjutnya daging kerang tersebut. Semoga teman-teman percaya, semoga diaplikasikannya cocok. Percaya deh, pasti ada kemajuannya. Jadi nggak perlu bahan kimia. Untuk sementara ini saya berefek loh. Saya sangat berefek pakai cara kayak gitu. Yang penting kita telaten, rutin, itu kuncinya. Jadi saya nggak ngajarin, saya nggak ada unsur buat menggurui yang senior-senior di luaran sana. Saya hanya akan membahas proses alaminya saja, tanpa obat kimia. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang tingkatnya memang sudah sangat parah, bahkan sudah sampai 5 tahun nggak mau membuahi, sampai bisa hampir 8 tahun tidak membuahi, mungkin ya kemungkinan harus dicampur dengan obat kimia atau obat-obatan kimia yang di luaran sana yang memang terpercaya kualitasnya. Kalau soal obat kimianya saya ada, tapi nanti saya akan bahas di situ. Nanti saya akan bahas karena ada yang lebih parah loh. Merpati jantan saya 10 tahun nggak mau membuahi, pernah itu. 10 tahun masih hidup dan nggak mau membuahi sama sekali, karena udah tua banget kali ya, karena kesalahan saya yang dulu kali ya. Ada saran dari senior banget tuh, ada saran obat kimianya tuh. Cuman setahu saya di pasaran jarang deh, atau bahkan terkadang di pasaran nggak ada deh obat yang bakal saya sebutkan. Tapi nanti, nggak sekarang. Pasti penasaran nantinya. Yang penting untuk proses awalnya jalani dulu yang ini dengan telaten, sabar, pasti deh. Semoga cocok dan semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah nonton channel saya, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Kita saling berbagi ya, saling berbagi pengalaman, saling berbagi solusi. Tidak ada maksud menggurui, tidak ada tingkatan senior atau junior. Itu kita lupakan tingkat senior atau junior. Kita sama ratakan semuanya, karena kita semua sedang belajar. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe and like and komennya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum, salam merpati lovers.